Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu lagi dengan sahabat TV muda di tahun 1442 Hijriah ini, bertepatan dengan tahun 2021. Pertemuan kali ini kita akan sedikit menyampaikan satu materi yang berjudul negeri ataupun negara akan sejahtera kalau didasarkan kepada ketakwaan. Atau membangun masyarakat sejahtera ini perlu dengan ketakwaan. Sebetulnya masalah ini sudah menjadi satu cita-cita Perserikatan Muhammadiyah yang ditulis dalam MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, pada muktamar ke-37 di Ponorogo tahun 1968, dan bahkan ditampilkan lagi tahun 1969 di Ponorogo yang sebelumnya muktamarnya di Yogyakarta. Pada waktu pimpinan Kiai Haji Fakih Usman dan Kiai Haji Arif Fahrudin, yang salah satu tujuannya adalah bagaimana Muhammadiyah ini bisa mewujudkan satu masyarakat dengan sebutan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ayat ini sebetulnya tercantum dalam surat Saba ayat 15. Di sana digambarkan sungguh ada pada negeri Sabak satu tanda kebesaran, di mana di situ ada kebun-kebun yang subur kanan dan kiri dengan pengairan yang lancar, sehingga Allah memerintahkan makanlah kalian rezeki dari Allah dan bersyukurlah kepada kalian. Insya Allah negeri akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu negeri, satu wilayah, satu desa di mana baik dan Allah memberikan ampunan, walaupun ghafur. Juga disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 96 bahwasanya sekiranya kalian itu bertakwa kepada Allah, walau anak ahlal qura amanu wattaqau, dalam keadaan iman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sami wal ard, Allah akan menurunkan barokah dari langit dan bumi. Namun kalau manusia itu zalim, ingkar kepadanya, maka perlu diketahui azab Allah itu sangat-sangat pedih. Untuk itu menjadi satu keniscayaan, menjadi satu keharusan, kalau kita akan mensejahterakan satu masyarakat, mensejahterakan satu wilayah, mensejahterakan satu negara, maka syarat mutlaknya adalah iman dan takwa. Yang dimaksud sejahtera di sini tidak hanya sekedar zahiriyah, tidak hanya sekedar duniawiyah, namun seperti doa yang sering dibaca Rasulullah adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lengkapnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagai muslim, sebagai mukmin itu satu cita-cita yang agung, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Terpaksanya Allah memberikan kesulitan pada kita, tidak memberikan kebahagiaan pada kita, mudah-mudahan hanya di dunia saja, dengan harapan di akhirat tetap mendapatkan kebahagiaan. Karena pada dasarnya bahagia hakiki adalah bahagia ukhrawi. Namun Islam itu sendiri berharap bahagia dunia dan akhirat. Syukur kita bahagia dunia dan lanjut di akhirat. Terpaksanya tidak berbahagia, berhenti di dunia saja. Namun akhiratnya kita berbahagia dengan catatan insya Allah dengan iman dan takwa
kebahagiaan itu akan tergapai. Seperti saat menguji kita dengan ujian penyakit. Ada penyakit lahiriah, jasadiah, ada penyakit rohaniah. Kita berharap mudah-mudahan sehat terus, termasuk di masa pandemi ini sehat. Tapi terpaksanya sakit, mudah-mudahan cuma sakit lahiriah saja, cuma sakit badan kita saja, punya sakit jasad kita saja. Namun rohaniah kita, hati kita tidak sakit. Masalahnya apa? Kalau seorang sakit jasadiah itu yang merasakan orang itu tadi, tapi kalau orang tadi sakit rohaniah, dirinya tidak merasa, tapi orang lain yang terkena dampak. Dan lucunya lagi, kalau orang itu sakit jasad, sakit fisik, bersegera untuk mencari obat ke rumah sakit. Kalau di Jatinangor mungkin ke PKU atau mungkin ke puskesmas. Itu kalau sakit jasad. Tapi saat sakit rohani, mungkin dia suka dusta, mungkin dia punya sifat hasud, mungkin dia punya sifat bakhil atau kikir. Itu tentunya penyakit. Namun dia nggak merasa. Dan dia tidak bersegera untuk mengobati. Untuk mengutai sakit-sakit rohaniah ini dengan membaca Al-Quran. Al-qalbu latasda'u. Hati itu bisa berkarat. Kama tasdaul hadid, seperti karatnya besi. Kila wa ma jala'uha ya Rasulullah. Ditanyakan, wahai Rasul, bagaimana cara membersihkannya? Qala Rasul menjawab, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Sakit rohaniah dengan baca Al-Quran. Sakit rohaniah dengan taklim ad-din, belajar agama. Dan ini semuanya dalam rangka mewujudkan satu masyarakat yang iman dan takwa. Karena hanya dengan iman dan takwa inilah yang namanya kesejahteraan lahir dan batin akan terwujud. Seperti contoh di negeri Sabak, yang waktu itu rajanya adalah Bilqis atau Ratu Bilqis, yang diperistri oleh Sulaiman alaihissalam. Karena keimanannya, karena ketakwaannya, maka negeri Sabak termasuk negeri yang subur makmur. Kalau dalam bahasa Jawa itu ngunduh tanpa tinandur, mengambil apa-apa yang ada padahal tidak menanam karena saking suburnya tanah. Cuma itu semuanya adalah lahiriah. Dan namanya kebahagiaan adalah kebahagiaan lahir dan batin. Lahir batin di sini tanpa ada keimanan, tanpa ada ketakwaan, maka tidak akan tergapai. Sehingga Allah berpesan pada kita sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian merasa khawatir takut. Kalian adalah orang yang berderajat tinggi. Wa antumul a'launa, derajat kalian adalah tinggi. Syaratnya apa? In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam bahasa Jawanya, kita punya apa-apa, mungkin jabatan, mungkin kekayaan, mungkin harta yang banyak, mungkin anak yang banyak, tapi tanpa adanya iman, akhirnya dalam bahasa Jawa muspro. Untuk itu sebagai tolak ukur pertama dan utama adalah iman dan takwa. Insya Allah kita bersama akan wujudkan satu masyarakat, dimulai yang kecil, masyarakat yang sejahtera dengan pondasi iman dan takwa. Demikian sahabat muda yang dirahmati Allah, sedikit kajian di pagi sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.